Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Etika Siswati Putri, peserta Latsar CPNS 2021 PPSDM Regional Bandung Angkatan 15 Kelompok 4. Di video kali ini saya akan membahas tentang sintesa, agenda 3, dan personal branding. Di dalam agenda 3 kita mempelajari 3 materi. Yang pertama manajemen ASN, yang kedua pelayanan publik, dan yang ketiga whole of government. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu dari materi tersebut. Yang pertama, manajemen ASN, yaitu pengaturan profesi pegawai sehingga menjadi ASN unggul dan selaras dengan perkembangan zaman. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016, JU 17 Tahun 2020, peran ASN adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sedangkan kedudukan ASN berada di pusat, daerah, dan luar negeri. Sebagai ASN, kita memiliki peran sebagai pelaksana kebijakan publik, yaitu sebagai pelaksana peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Kemudian sebagai pelayanan publik, yaitu ASN sebagai pelayan masyarakat. Yang ketiga, sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Dalam memberikan pelayanan, ASN harus transparan dan tidak diskriminatif. Adapun hak dan kewajiban ASN berhak atas kesejahteraan dan pengembangan kompetensi. Kewajiban ASN sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. Sebagai ASN, kita harus mengetahui kode etik ASN yang merupakan acuan bagi ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Sistem merit menjamin objektivitas, artinya manajemen ASN didasarkan atas kualifikasi, kompetensi, performance, atau kinerja tanpa membedakan latar belakang, politik, ras, agama, jenis kelamin, asal-usul, dan lain-lain. Yang kedua, kita membahas pelayanan publik, yaitu kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat akan barang, jasa, dan atau pelayanan administratif. Adapun prinsip pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019 tentang pelayanan publik, yaitu partisipatif, melibatkan masyarakat, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, terjangkau, akuntabel, dan berkeadilan. Unsur penting dalam pelayanan publik yaitu 1. Penyelenggara layanan, yang kedua penerima layanan, dan yang ketiga kepuasan pelanggan. ASN sebagai pelayan publik, kita harus memiliki pola pikir yaitu pelayanan publik merupakan hak warga negara, diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara, dengan tujuan untuk mencapai hal-hal strategis bagi kemajuan bangsa. Dalam memberi layanan publik, kita harus beretika. Yang terakhir, kita akan membahas whole of government yang intinya ada pada kata kolaboratif, koordinasi, dan integrasi, yang dimana sebagai ASN kita tidak bisa bekerja sendiri. WOG ini muncul karena hal-hal berikut. Yang pertama, dorongan publik untuk kinerja good governance. Yang kedua, adanya ego sektoral. Yang ketiga, perkembangan teknologi dan informasi. Yang keempat, adanya keberagaman. Selanjutnya ada penerapan WOG dan tantangan yang dihadapi. Best practice whole of government di Indonesia. Yang pertama, Satgas COVID-19 yang merupakan hasil integrasi dari beberapa lembaga negara dalam percepatan penanggulangan pandemi COVID-19 di Indonesia. Selanjutnya ada BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan dapat mewujudkan reformasi pembiayaan kesehatan secara menyeluruh dan terintegrasi berdasarkan prinsip tata kelola yang baik. BPJS juga mengembangkan aplikasi mobile JKN yang merupakan inovasi yang memberi kemudahan bagi calon peserta atau peserta BPJS. Setelah kita memahami seluruh materi di atas, lalu apa yang akan kita lakukan sebagai ASN? Sebagai ASN milenial, saya siap melayani masyarakat dengan profesional dan penuh rasa tanggung jawab, berintegrasi, mematuhi peraturan undang-undang, mematuhi kode etik,
memberikan pelayanan prima secara kolaborasi sehingga dapat memberikan kepuasan bagi penerima layanan dan menimbulkan kepercayaan sehingga penerima layanan menjadi loyal, dan tentu saja meningkatkan kompetensi, kualifikasi, dan kinerja sebagai ASN. Setelah menerapkan itu, tentu saja harapan kita adalah meningkatnya kualitas sumber daya manusia, meningkatnya mutu layanan, dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Demikian video kali ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.